wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar At-Taqwa yang dimuliakan Allah, pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah kembali kita pada malam hari ini dapat melanjutkan pelajaran kita tentang ilmu fikih kitab Sabil Muhtadin yang membicarakan tentang bab jenazah. Salat serta salam semoga pula senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar At-Taqwa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita tentang bab jenazah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wajib mendahulukan mensolatkan jenazah dari menanamnya, dan kalau sudah ditanam atau dikubur sebelum disolatkan, berdosalah semua yang tahu. Jadi wajib mendahulukan mensolatkan dulu, hanyar dikubur atau ditanam. Nah berarti berdosalah semua orang yang tahu, artinya tahu bahwa jenazah itu belum disolatkan lagi, sudah dikuburkan. Tetapi gugurlah fardu kifayah dengan disolatkan di atas kuburnya. Tetapi gugurlah fardu kifayah dengan disolatkan di atas kuburnya. Artinya boleh disolatkan di atas kuburnya. Artinya sudah ditanam, sudah dikubur, namun kita belum sempat mensolatkan, ya kah? Kita boleh mensolatkan di atas kubur, boleh. Dan sah solat jenazah di atas kuburnya selain dari kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh aja kita sembahyang jenazah tadi sudah dikubur, ya kah? Kalau misalnya kita kebetulan jauh kah datangnya, misalnya keluarga kita meninggal, lalu kita akan datang tadudi, sudah orang kubur, boleh kita sholatkan di atas kuburnya. Sah sholat jenazah gaib dari negeri yang mensolatkan, sekalipun jaraknya kurang dari jarak diperbolehkan mengqashar sholat. Ini sholat jenazah. Dan tidak disyaratkan keadaan jenazah yang gaib itu
terletak di arah kiblat, tetapi boleh yang mensolatkannya di mana saja letak jenazah itu. Karena ini sholat gaib, ya kan? Sholat gaib marahnya, sholat jarak jauh, ya kan? Jadi di mana jenazah itu berada, kita boleh mensolatkannya. Kayak di hadapan kita, ya kan? Kalau di hadapan kita, nah harus ada tata caranya. Kalau yang jauh, caranya di mana andaknya, ya kan? Yang penting kita sholat gaib itu sholat jarak jauh. Di Banjar, Sobat. Di Banjar kan, TW sana bisa. Sah mensolatkan jenazah yang sudah dikuburkan dan jenazah gaib dari negeri itu, melainkan bagi mereka yang diperdukan mensolatkan jenazah pada waktu meninggalnya. Sah mensolatkan jenazah yang sudah dikuburkan dan jenazah gaib dari negeri itu, melainkan bagi mereka yang diperdukan mensolatkan jenazah pada waktu meninggalnya. Jadi maksudnya yang mensolatkan jenazah itu bagi orang yang memang fardu ain, ya kan, untuk ini tadi diperdukan, fardu kifayahnya, ya kan, fardu kifayah mensolatkan jenazah tadi. Jadi bolehnya mensolatkan jarak jauh. Umpamanya ia mencapai usia balik, ya, sudah balik misalnya, berakal, beragama Islam dan suci dari haid dan nifas pada saat meninggal, ya. Jadi kan itu karena sudah wajib, sudah fardu kifayah untuk mensolatkan jenazah. Nah itu yang boleh mensolatkan jarak jauh tadi, ya kan, sholat gaib. Sedang orang yang masih belum memeluk agama Islam dan orang yang dalam keadaan haid pada waktu meninggal, orang yang disolatkan tidak boleh ikut mensolatkannya. Dan juga orang gila yang sudah sembuh dari gilanya, atau anak-anak baru mencapai usia balik sesudah orang yang disolatkan meninggal, dan sebelum memandikannya juga tidak boleh mensolatkannya. Nanti kalau jenazah itu belum dimandikan, belum boleh lagi disolatkan. Sedang semua nabi termasuk Nabi Muhammad SAW tidak boleh disolatkan di atas kuburan mereka. Nah jadi kalau orang biasa selain dari Nabi itu boleh kita mensolatkan di atas kuburnya. Tetapi kalau Nabi, ya kan, Nabi termasuk Nabi kita Muhammad SAW itu tidak boleh mensolatkan di atas kubur mereka. Kalau imam berniat mengerjakan sholat gaib, sedang makmum berniat mengerjakan sholat jenazah yang hadir, atau sebaliknya, ya kan, imam nih misalnya berniat sholat gaib, sedangkan makmum berniat sholat hadir, ya kan, atau imam berniat sholat yang hadir, makmum berniat sholat yang gaib, maka tidaklah mengapa, ya kan, ada apa-apa, ya, artinya balai lainan niatnya, ya kan, ada apa-apa, namun tujuannya tetap sama mendoakannya juga, ya. Yang lebih utama menjadi imam adalah keluarga dari keturunan asobah, ya kan, yang berhak menjadi imam. Yang lebih utama kita keluarga, ya kan,
Kalau hubungan keluarga lebih dekat kepada yang meninggal, dan doa mereka kemungkinan besar diterima Allah karena keluarga tadi, ya kan? Asobah yang terdekat didahulukan. Asbah ya kita. Asbah yang terdekat didahulukan, seperti ayah. Anak misalnya meninggal, ya kan? Seorang anak misalnya meninggal, lalu ada abahnya. Nah, abahnya tuh yang lebih utama menjadi imam. Atau sebaliknya, ayah yang meninggal, anak lebih utama menjadi imam, ya. Sesudah itu nenek lelaki kai aja kita. Kada ada abah kai. Seterusnya ke atas. Kada ada nenek misalnya, siapa lagi sambatan pada di atas pada nenek? Datu misalnya. Nah, itu yang lebih utama. Atau misalnya ini seorang ayah meninggal, lalu yang lebih utama itu menyolatkan jadi imam anaknya. Ini nah. Kemudian kada ada anak, cucunya atau buyut, ya kan? Nah. Baru anak lelaki terus ke bawah, ya, baru anak lelaki terus ke bawah. Nah, jadi yang lebih utama itu dulu, ya kah? Yang ke atas, ya kah? Yang ke atas dulu, ya kah? Misalnya ini ada orang meninggal, lalu asbahnya, ada abahnya misalnya. Abahnya lebih dahulu, yang utama. Atau kada ada abahnya, kainya ada, kainya. Atau kada ada misalnya kai, ada datunya. Ke atas dahulu, ya kan? Amun sudah ada ke atas, anyar ke bawah. Baru anak lelaki terus ke bawah, ya kan? Seterusnya amun kada ada misalnya nang ke bawah, ya kan? Anak kada ada misalnya, cucu kada ada juga, buyut apakan lagi, ya kan? Saudara kandung lelaki, saudara kandung lelaki. Kemudian saudara sebapak, saudara kandung itu artinya seayah seibu, ya kan? Nah, kada ada juga misalnya saudara sebapak atau anak saudara kandung. Apa ngarannya tuh, ya kan? Aken kah? Aken. Anak saudara seayah, aken juga lah. Anak lelaki dari saudara seayah dengan ayah, ya kan? Anak saudara seayah dengan ayah, anak bibi yang seibu dan seayah, anak bibi yang sebapak, barulah keturunan zawil arham. Zawil arham itu ada keluarga nang terjauh. Amun kada ada juga misalnya keluarga nang terjauh, asal berkeluar ada hubungan keluarga, itu yang utama. Nah, hanya orang lain, ya kan? Nah, jadi jangan berdahulu orang lain disuruh, ya kan? Nah. Dan jurusan ini didahulukan yang terdekat. Jurusan yang keluarga tadi, yang keluarga jauh tadi didahulukan, nang terparak dahulu, ya, yang terdekat hanya nang terjauh. Seperti bapak ibu, ya kan? Seperti bapak ibu. Siapa tang ngarannya tah? Kai juga ngarannya lah, cuman bapak tiba ke ibu, ya. Nah, cucu lelaki dari anak perempuan, cucu lelaki dari anak perempuan, saudara seibu, hanya terjauh sudah, bila seibu itu nang parak puna di bawah bintangan bapak, ya. Nah,
sekalipun masih termasuk ahli waris. Sesudah itu saudara ibu yang lelaki, saudara ibu kita yang lelaki, saudara bapak yang seibu, dan kepala pemerintahan atau sultan. Nah, jangan boleh kalau orang lain. Jadi diutamakan itu keluarga dahulu, ya kah? Keluarga dahulu. Amun kada nang bisanya bang, dan bisanya kah? Artinya kada kau dipalak palar jual nih. Tak paksa ya lah orang lain. Paksa ya orang lain. Kada nang bisanya. Kebanyakan kada nang bisa ya, kalau kada wani apa segala macam alasan. Nah, padahal itu yang lebih utama. Dan kepala pemerintahan atau sultan sekalipun berhak menjadi imam sholat fardu yang lain, namun dalam hal ini ia tidak berhak menjadi imam. Kepala pemerintahan ya kan? Jadi yang berhak itu adalah keluarga ya kan? Nah, keluarga dari yang meninggal. Demikianlah juga suami atau tuan tidak berhak menjadi imam selama masih ada salah seorang keluarganya. Coba bayangkan, suami iya kah? Padahal istrinya yang meninggal nih, istrinya ya, kalau tapi nya kada berhak lagi menyolatkan keluarga yang dahulu diutamakan. Kalau keluarganya tidak ada, maka sultan didahulukan dari orang yang di luar keluarga. Nah, ini misalnya keluarga kada ada jua, maka sultan atau kepala pemerintahan ya kan didahulukan dari orang yang di luar keluarga. Perempuan tidak berhak menjadi imam kalau masih ada lelaki, dan kalau lelaki tidak ada maka baru perempuan, seperti urutan lelaki yang telah diterangkan di atas. Jadi mun ada lelakian dahulu ya kah anyar binian, namun kada ada jua nah paksa ibu binian bisa. Demikian juga tidak berhak menjadi imam orang yang membunuh, musuh dan anak-anak, itu kada berhak juga menjadi imam. Kalau terdapat dua orang yang sama tingkatannya, umpamanya dua orang anak lelaki atau dua orang saudara lelaki atau dua orang saudara sepupu, maka yang didahulukan yang lebih dahulu berislam. Maka yang didahulukan yang lebih dahulu berislam, lagi adil dan faqih. Artinya tahu juga ya kan? Ada ilmunya, maksudnya faqih. Berbeda dengan imam sholat, ya, berbeda dengan imam sholat waktu ya kan, karena yang dimaksud dengan sholat jenazah itu doa, dan doa yang lebih dahulu kemungkinan diterima dari orang-orang yang lebih itu ya kan, yang dahulu berislam. Lain kita imam sholat ya kan, itu lain. Kalau sholat jenazah ini keluarga yang lebih diutamakan ya kah? Karena kemungkinan besar diterima itu adalah keluarga. Ya kah? Kita nih kan banyak kayak keluarga lah. Nah kadang kita lawan keluarga tidak bisa kada akur, ya kan keluarga lah bisa kayak itu bisa kayak ini. Makanya keluarga itu penting mendoakan nih keluarga dulu. Sama orang lain kan ngaranyakin orang lain lah,
kada ada sangkut pautnya dengan kita. Ini kebiasaan ya kan? Kebiasaan kita nih dengan keluarga. Artinya yang keluarga tuh yang rajin ke dapur ya kan? Dengan keluarga nih. Ini bahaya benar lah. Orang yang merdeka didahulukan dari budak, sekalipun ia lebih faqih dan lebih dahulu masuk Islam. Ini orang merdeka ya kan? Dengan budak, walaupun budak itu faqih artinya sudah tahu benar ya kan, alim benar, tapi nya masih budak, lebih baik yang merdeka. Budak yang balik didahulukan dari anak-anak yang merdeka. Ini budak juga misalnya lah balik kan sudah orangnya ya kan, balik itu kan sudah mencapai usia remaja lah. Nah ketimbang ada anak-anak ya kan, nah jadi yang budak ini yang lebih dahulu daripada anak-anak yang merdeka. Nah, budak yang berkeluarga dengan yang meninggal didahulukan dari orang merdeka yang bukan keluarga. Jadi yang berkeluarga lebih didahulukan. Kalau terdapat persamaan dari yang disebutkan di atas dan dari sifat lain, umpamanya pakaian dan tubuhnya bersih, lalu terdapat perbedaan pendapat tentang siapa yang menjadi imam, maka diadakan undian. Ya kah, baundi artinya sama juga nih ya kah, pakaiannya sama bersih, sifatnya sama, baundi ya kah, bolot undi, siapa yang keluar betul yang jadi imam. Kalau yang meninggal semasa hidupnya pernah berwasiat bahwa yang mensolatkannya bukan orang yang mestinya didahulukan pada urutan di atas, maka wasiatnya batal. Ini misalnya sidin bawasiat ya kan, amun udah meninggal kena ajar suruh si anu aja mensolatkan, padahal kada ada hubungan keluarga ada ya kan, kada ada hubungan keluarga. Nah ujar sidin maka wasiatnya tadi batal ya kah, terlebih baik keluarga juga. Nah, sekalipun orang yang dikehendakinya adalah orang yang soleh, kalau mensolatkan jenazah adalah hak keluarga. Hah? Sekalipun orang soleh saya sih, ya kan misalnya bawasiat dan namun yang meninggal karena suruh guru anu itu aja mensolatkan misalnya, ya kah, guru Ahmad Rahmadi misalnya, guru Kiai Ahmad Rahmadi. Sekalipun artinya orangnya nanti disuruhnya tuh soleh, ya kah, namun kada ada hubungan keluarga. Jadi yang utama tadi tetap keluarga yang didahulukan, ya kan? Berapa menit lagi nih? 4 lagi. 4 menit lah. Ya. Haram memandikan orang yang mati syahid sekalipun dalam keadaan junub atau perempuan yang haid. Nah, jadi orang mati syahid ini ya kan kada boleh dimandikan. Jadi haram memandikan orang yang mati syahid. Mati syahid ini mati dalam keadaan berperang, ya kan? Mati syahid, syahid dunia akhirat, ya kan? Sekalipun dalam keadaan junub orangnya atau perempuan yang haid. Ya kan banyak juga perempuan yang ikut perang tuh, ya kan? Haid misalnya orangnya tapi mati dalam keadaan perang, itu kada boleh dimandikan. Dan haram mensolatkan orang yang mati syahid karena meninggalkan sifat syahidnya. Kan dimandikan kada boleh, disolatkan kada boleh.
langsung dikubur dengan darah-darahnya. Nah, ada orang mati syahid, luar biasa mulianya ya kah? Mati syahid artinya mati dalam keadaan berperang membela agama Islam. Kira sampai di sini dulu. Namun sebelum ulun menutup ini ya kah, ulun ingin menyampaikan bahwa pada hari Sabtu nanti, hari Asyura tanggal 10 ya kah, itu kita disunatkan untuk puasa sunat. Kalau tidak salah itu fadilahnya menghapus dosa setahun kalau tidak salah. Jadi mudah-mudahan kita kawa berpuasa pada hari Asyura pada tanggal 10 Muharram yang jatuh pada hari Sabtu ya kalau ada salah ya, ada Sabtu. Nah demikian dulu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, guru-guru kita, dan tetangga muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah SWT mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Demikian salah dan hilaf ulun mohon ampun dan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.